Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Pada pagi hari ini bertemu lagi bersama saya Muhammad Rajudin untuk mapel Siskomdik Simulasi Komunikasi Digital. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas komunikasi dalam jaringan. Silakan perhatikan, simak slide di bawah ini. Pengertian dan fungsi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau gagasan dari seseorang atau pihak kepada orang atau pihak lain. Itu penting sekali berkomunikasi karena kita makhluk sosial, harus bisa berkomunikasi dengan yang lain. Itu pengertian dari fungsi komunikasi. Nah, sekarang fungsinya. Fungsi dari komunikasi yang pertama sebagai informasi. Komunikasi membantu proses penyampaian informasi antara individu maupun kelompok. Di sini ada kalimat membantu proses. Jadi kita itu wajib bahkan ya untuk berkomunikasi sebagai media informasi. Jadi informasi yang kita dapat bisa dari televisi, bisa dari media cetak, bisa dari sosial media, bisa dari Facebook. Itu namanya komunikasi karena informasi yang kita dapat. Yang kedua sebagai kendali. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan seseorang atau sekelompok orang, misalnya seorang pemimpin perusahaan terhadap para karyawannya. Seorang pemimpin harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan karyawannya, sehingga arahan atau perintah dari pimpinan itu akan jadi informasi itu akan tertampung, tidak miskom. Kalau sekarang miskomunikasi. Jadi penting sekali, entah itu kamu berbicara dengan teman atau sekelompok orang, itu harus bisa menjalin komunikasi sebagai kendali. Komunikasi harus baik. Yang ketiga sebagai motivasi. Itu yang jelas kalau ada orang yang berbicara di depan umum, itu namanya komunikasi. Nah, misalkan memberikan motivasi di depan audiens, atau guru menyampaikan mata pelajaran ke siswanya, atau pimpinan berbicara di depan kepada karyawannya, memberi motivasi, itu suatu komunikasi yang baik. Dan bagaimana cara audiens itu menangkap informasi itu sendiri, itu juga bagian dari fungsi komunikasi. Yang keempat sebagai pengungkapan emosional. Emosional itu bukan kita emosi ya, pengungkap emosional, misalkan kita senyum kepada orang, itu juga bagian dari komunikasi. Kita mengangguk, nah, itu berarti tandanya mengiyakan, itu juga bagian dari komunikasi. Kita marah, misalnya gestur kita terlihat murung, itu juga komunikasi. Jadi sinyal-sinyal informasi dari seseorang. Selanjutnya jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata.
baik hal itu diucapkan maupun ditulis. Itu komunikasi dengan kata-kata udah jelas. Yang sekarang itu baik hal itu diucapkan maupun ditulis. Tulisan pun itu sebagai komunikasi, jenis dari komunikasi. Bisa surat, bisa chat WA, bisa yang lainnya, buku, itu juga sebagai jenis komunikasi. Yang kedua, komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh. Kita menggunakan bahasa tubuh itu kayak yang tadi, yang mengangguk atau memberikan jempol atau berbalik badan, bahasa gerak atau gerak isyarat, pakai isyarat, atau mengedipkan mata, atau senyum lebar atau senyum sinis. Itu juga bagian dari komunikasi, jenis-jenis komunikasi. Atau gambar juga bisa. Gambar yang bisa menjelaskan dan memberikan informasi, itu namanya komunikasi. Mohon maaf, bahasa gerak atau gerak isyarat, mohon maaf, orang yang tidak bisa berbicara, itu cara berkomunikasinya dengan gestur tubuh, gerakan tubuh. Orang pasti paham. Oh, itu gerakan tubuhnya seperti itu, berarti menandakan apa? Itu jenis-jenis komunikasi. Sekarang komunikasi dapat disimpulkan sebagai berikut. Komunikasi adalah perbuatan mentransfer pesan yang tadi saya bilang, atau informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik secara verbal atau lisan menggunakan suara, tertulis menggunakan barang cetak atau media digital seperti buku, majalah, laman atau surel, maupun secara nirkata atau nonverbal menggunakan bahasa tubuh, gerakan isyarat gestur, serta tekanan atau tinggi nada suara. Tinggi nada suara juga itu termasuk dari komunikasi. Makanya kalian semua harus bisa belajar komunikasi yang baik, karena nanti setelah kalian lulus itu akan berhadapan dengan dunia kerja. Kalau misalkan Anda untuk bekerja, itu perusahaan pasti akan menginterview atau tes wawancara. Nah, tes wawancara itu sendiri kegunaannya adalah bagaimana perusahaan itu atau HRD itu mengetahui cara berkomunikasi kalian. Makanya mulai dari sekarang dibiasakan untuk membaca, untuk mendengarkan. Itu nanti komunikasi kalian akan baik. Jadi jawaban yang akan disampaikan oleh HRD, kamu akan dijawab dengan gampang, tidak ada kendala apapun. Nah, sekarang kemampuan berkomunikasi bisa dilihat sih. Orang yang mampu berkomunikasi ini kriterianya seperti apa? Kemampuan seseorang berkomunikasi diukur dari seberapa akurat informasi atau pesan yang dikirim oleh komunikator atau pengirim informasi. Jadi ukurannya itu seberapa akurat kalian menangkap pesan yang orang itu sampaikan. Itu termasuk kemampuan berkomunikasi. Motivator ke audiens atau guru kepada siswanya, seberapa paham menangkap sinyal atau pesan kalian, apa yang saya bicarakan, dapat diterima oleh komunikan.
dapat diterima oleh kalian. Kalau misalkan saya guru menyampaikan informasi, kamu bisa mengambil pesan atau merasa jelas apa yang saya sampaikan. Dan sebaliknya, hal tersebut juga menjadi ukuran seberapa mahir kita berkomunikasi. Makanya penting sekali karena kita makhluk sosial, harus berkomunikasi dengan baik. Kalau kita tidak mampu atau tidak bisa berkomunikasi yang baik, akhirnya banyak hal yang istilahnya miskom. Jadi informasi yang didapat itu tidak sebenarnya dari sumber yang aslinya. Akhirnya banyak berita-berita hoax, banyak berita-berita kebohongan. Akhirnya menimbulkan permasalahan atau menimbulkan kegaduhan karena informasi itu tidak jelas. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi. Sehat selalu. Kita mengharapkan pandemi ini akan cepat selesai. Jadi kita bisa bertatap muka, bisa melihat komunikasi kita atau gestur tubuh kita, jadi kalian lebih paham kalau semisal kamu melihat orang yang berbicara di depan kalian. Itu aja, dulu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.